Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Bapak Sugeng Prayitno selaku dosen dan teman-teman yang saya kasihi. Baiklah, izinkan saya, sebelum saya melakukan presentasi, izinkan perkenalkan nama saya Maria Agina dengan NIM 28 922 50 10 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi saya. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis untuk memastikan organisasi memiliki jumlah dan keterampilan karyawan yang tepat pada waktu yang tepat. Ini membantu mengantisipasi perubahan kebutuhan bisnis dan memastikan organisasi siap menghadapi tantangan di masa depan. Analisis kebutuhan sumber daya manusia. Kita lihat sendiri di sini terbagi 3. Yang pertama, analisis beban kerja, analisis kompetensi, analisis kesenjangan. Analisis beban kerja mengidentifikasikan jumlah dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan analisis kompetensi menilai keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Kemudian analisis kesenjangan menentukan perbedaan antara kebutuhan sumber daya manusia saat ini dan di masa depan. Selanjutnya, perencanaan rekrutmen dan seleksi. Di sini kita lihat yang pertama, identifikasi kebutuhan. Menentukan posisi yang perlu diisi berdasarkan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Lalu yang kedua, pengembangan strategi. Merancang metode rekrutmen dan seleksi yang efektif untuk menarik kandidat yang sesuai. Lalu yang ketiga, seleksi dan penempatan, memiliki kandidat terbaik dan menempatkan mereka pada posisi yang tepat. Selanjutnya, pengembangan kompetensi karyawan. Kita lihat di sini terbagi 3. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Memberikan program pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan mengetahui karyawan. Yang kedua, manajemen karir. Membantu karyawan mengembangkan rencana karir dan menyediakan kesempatan untuk promosi dan rotasi. Lalu yang ketiga, umpan balik dan bimbingan. Menyediakan umpan balik rutin dan bimbingan untuk membantu karyawan seluruh dan perkembangan. Manajemen kinerja. Seperti kita lihat di sini ada 4. Yang pertama, penetapan tujuan. Menentukan tujuan kinerja yang jelas dan terstruktur untuk setiap karyawan. Lalu penilaian berkala. Mengevaluasi kinerja karyawan secara teratur untuk mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan. Lalu umpan balik dan pembinaan. Memberikan umpan balik konstruktur dan dukungan untuk membantu karyawan meningkatkan kinerjanya. Kemudian, penghargaan dan pengembangan. Mengakui dan menghargai kinerja yang baik, serta mendukung perkembangan karir karyawan. Lalu selanjutnya, sistem remunerasi. Di sini ada 3. Yang pertama, gaji kompetitif. Memberikan gaji yang sesuai dengan pasar untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Kedua, tunjangan yang menarik. Menyediakan paket tunjangan yang komprehensif untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Insentif berbasis kerja. Memberikan bonus dan penghargaan kepada karyawan yang mencapai target dan tujuan.
Rencana suksesi. Di sini terbagi 3. Yang pertama, identifikasi talenta. Menganalisis karyawan dengan potensi untuk mengisi posisi kepemimpinan di masa depan. Kedua, pengembangan individu. Menyediakan pelatihan, mentoring, dan kesempatan pengembangan untuk mempersiapkan karyawan terpilih. Lalu yang ketiga, perencanaan suksesi. Menyiapkan rencana untuk transisi kepemimpinan yang mulus dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Perencanaan sumber daya manusia yang komprehensif dan strategi sangat penting untuk memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek seperti analisis kebutuhan, rekrutmen, pengembangan, manajemen kerja, dan rencana suksesi, organisasi yang dapat membangun tim yang andal dan siap bersaing. Baik. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit beberapa pengetahuan yang saya ketahui dari presentasi saya mengenai pengertian sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia merujuk pada kumpulan individu yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Ini mencakup semua orang bekerja di dalam organisasi tersebut, baik itu manajemen karyawan atau pekerja kontrak. Lalu yang kedua itu komponen sumber daya manusia. Adapun komponen sumber daya manusia meliputi kualifikasi, kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi. Kualifikasi sendiri pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu. Kepemimpinan, kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan tim atau departemen. Komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan dengan orang lain. Lalu yang terakhir, motivasi, semangat dan dorongan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Ini melibatkan penyelesaian masalah seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir,
pengajian, dan manajemen kinerja. Lalu next di slide selanjutnya itu peran manajemen sumber daya manusia. Manajer SDM bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Di sini ada pun tugas-tugas. Mereka meliputi rekrutmen dan seleksi karyawan baru, pelatihan, pengembangan karyawan existing, manajer kinerja, dan evaluasi performa karyawan. Next slide selanjutnya, pentingnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset paling berharga dalam suatu organisasi. Dikarenakan mereka membawa pengetahuan, keterampilan, dan energi yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan bisnis. Lalu slide selanjutnya, penerapan SDM di berbagai sektor. Di sini kita lihat ada 3. Yang pertama itu industri pelayanan, yang kedua teknologi informasi, yang ketiga kesehatan. Baik, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu industri pelayanan. Perusahaan hotel atau restoran membutuhkan staf yang ramah dan berkomunikasi dengan baik. Kedua itu teknologi informasi. Perusahaan IT membutuhkan programmer yang terampil dan ahli dalam teknologi terkini. Lalu yang terakhir, kesehatan. Rumah sakit membutuhkan tenaga medis yang terlatih secara profesional. Baiklah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola SDM secara efektif. Untuk mengelola SDM secara efektif perlu dilakukan beberapa langkah seperti yang kita lihat. Itu ada 5 cara. Yang pertama itu menentukan kebutuhan daya manusia. Lalu yang kedua, merekrut seleksi kandidat yang sesuai. Lalu yang ketiga, melatih dan mengembangkan
keterampilan karyawan. Yang keempat, membangun hubungan kerja yang kuat antara manajemen dan karyawan. Lalu yang terakhir, yang kelima, mengevaluasi performa karyawan secara